Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafruddin. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat SCADA dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan paradigma OOP yang sederhana yang mengendalikan PLC FX3U. Nah, untuk tampilan dari hasil programnya itu seperti ini ya. Ada tombol, ada label, ada lampu. Ya, mungkin bisa saya tunjukkan seperti ini. Terus kalau source kodenya itu seperti ini. Nah, ini ya. Source kodenya seperti ini. Kemudian untuk topologinya seperti ini ya. Ini seperti yang kemarin. Kemudian saya ingin membahas tentang diagram blok program secara umum ya. Kalau secara umum ya kita perlu mengimport tkinter, import modul, kemudian membuat kelas, kemudian membuat perintah untuk menjalankan hanya pada di file itu. Oke, mungkin saya perjelas lagi ya. Yang di sini kan ada import tkinter stk. Nah, ini maksudnya kita lakukan import modul tkinter sebagai tk. Kemudian from tkinter import message. Lakukan import pada modul message box. Kemudian from python.client.sync import modbus tcp client. Lakukan import modbus tcp client di dalam subfolder .client.sync di library pmodbus. Nah, walaupun sudah melakukan import tkinter stk, kita tetap harus melakukan from tkinter import message karena modul message box tidak tersedia walaupun sudah melakukan import tkinter stk. Untuk yang kelas SCADA PLC app, kita membuat SCADA kelas PLC app yang mewarisi kelas tk.tk. Dengan yang ini, if name sama dengan main, kemudian di bawahnya adalah app sama dengan SCADA PLC app dan app.mainLoop. Yang ini if name underscore name sama dengan underscore main, itu berfungsi untuk memastikan hanya menjalankan source code di file yang kita tulis. Untuk yang app sama dengan SCADA PLC app, itu kita membuat objek bernama app yang menyalin kelas SCADA PLC app. Sedangkan yang app main loop adalah objek app menjalankan metode main loop. Nah, metode main loop adalah metode yang berfungsi agar tampilan ini tidak langsung hilang. Jadi biasanya tanpa main loop ini akan muncul sepersekian milidetik langsung menghilang. Jadi seakan-akan ini tidak pernah tampil. Kalau ada main loop, ini akan nyala terus sampai tombol ini ditekan. Jadi fungsinya untuk menahan tampilan agar terus tampil yang main loop ini. Oke, saya akan bedah lagi dari sisi kelas SCADA app. Dari sisi kelas SCADA app itu dibagi menjadi 4 bagian ya.
Yang pertama atribut init, kemudian yang kedua metode setup UI, kemudian metode update visual lampu, dan metode kontrol PLC. Untuk atribut init itu menyimpan variabel seperti title, geometri, alamat PLC, dan lain-lain. Variabel ini kita sebut sebagai instance atribut atau variabel yang hanya dimiliki setiap objek. Nilai di instance variabel nilainya ada yang internal, ada yang konfigur. Saya akan contohkan di sininya. Nah, ini dari sini ke sini itu namanya instance variable atau variabel instance atribut maksudnya, atau variabel yang hanya dimiliki setiap objek. Nah, instance variabel dibagi menjadi internal dan ada yang konfigur. Konfigur itu yang ini, internal itu yang ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode setup. Metode setup adalah metode yang berfungsi untuk mengatur dan membuat label, lampu, dan tombol. Yang selanjutnya kita lanjut ke metode update visual lampu. Metode ini adalah berfungsi untuk mengatur cahaya visual lampu GUI agar selaras dengan keadaan output PLC yang sedang menyala atau mati. Metode yang selanjutnya yaitu kontrol PLC. Metode ini berfungsi sebagai penghubung antara GUI Python agar setiap tombol bisa memerintah PLC sesuai dengan fungsi tombolnya. Kalau tombolnya off ya berarti memerintahkan PLC off. Kalau tombolnya on ya berarti memerintahkan PLC on. Oke, saya akan lanjut yaitu membedah tentang atribut init. Nah, saya akan membedah per baris kode ya. Untuk yang pertama, karena kita ingin SCADA PLC app mewarisi fitur tk.tk di semua objek, maka kita harus menghidupkan fitur tk ya. Nah, cara agar bisa menghidupkan tk.tk yaitu lewat ini, super init di dalam, lewat menulis super._init di dalam dev init. Jadinya seperti ini. Jadi ini wajib ditulis ya, karena di ini SCADA ini kita mewarisi tk.tk. Jadi yang super ini wajib ditulis. Kalau ini nggak ada, berarti ya ini tidak perlu ditulis. Oke, saya akan lanjut ke yang selanjutnya, self title. Ini berfungsi untuk membuat judul jendela ya. Nah, ini namanya judul jendela, self control output PLC FX3U. Nah, ini ya. Dan yang ini geometri, ini berfungsi untuk mengatur lebar dan panjang jendela. Kemudian yang ini IP, berfungsi untuk menetapkan IP dari Modbus. Dan ini untuk menetapkan port, dan ini untuk menetapkan slave ID dari Modbus RTU. Ya, karena kita kan tidak hanya berhenti di Modbus TCP ya, karena kita ingin mengendalikan PLC yang RTU ya. Jadi kita pasti butuh yang namanya
ID untuk Modbus RTU. Dan ini adalah variabel tempat menyimpan alamat dari Modbus RTU. Oke, saya akan lanjut. Yang kedua, self output ring. Nah, ini berfungsi untuk menetapkan bahwa output bernilai antara 0 sampai 6. Karena kita ingin mengendalikan output dari Y0 sampai Y6. Jadi variabel output ini berfungsi untuk menyimpan data tentang alamat output yang ingin kita kendalikan. Sedangkan self canvases ini berfungsi untuk menyimpan daftar objek. Untuk yang lamp ini berfungsi untuk menyimpan daftar ID lampu. Yang setup UI ini berfungsi untuk menjalankan isi yang ada di metode setup UI. Jadi ini bukan untuk menyimpan data ya, melainkan untuk menjalankan metode. Oke, yang selanjutnya dev setup UI, user interface UI self. Nah, maksudnya kita membuat metode protected bernama setup UI atau UI. Kemudian TK label dan seterusnya ini berfungsi untuk membuat label. Nah, ini ya, ini berfungsi untuk membuat label di sini. Nah, setelah dibuat ini langsung di-pack dengan pedy sebesar 20. Pedy ini sebesar 20 ya, dari sini ya. Dari ke atas ini pedy sebesar 20. Kemudian kita buat objek mainframe. Nah, ini berfungsi untuk membuat objek bernama mainframe yang terletak di kelas frame. Jadi kita buat mainframe. Kita buat mainframe dan mainframe itu di sini ya. Dari sini sampai ke sini ini namanya mainframe atau tempat untuk menyimpan kumpulan beberapa frame. Dan untuk setiap grup ini dinamakan row. Karena di program kita itu kita tidak ingin menulis berulang ya, kita ingin nulisnya menggunakan kode satu kali cuma untuk tombolnya itu bisa ada banyak, jadi kita menggunakan perulangan. Dan untuk setiap baris ini dinamakan objek row, sedangkan untuk yang kumpulan dari tombol ini dinamakan mainframe. Itu ya. Setelah kita buat mainframe, kemudian kita pack mainframe dengan ped x sama dengan 20. Kemudian kita buat perulangan. Kita buat perulangan berfungsi untuk membuat perulangan pada instruksi di dalamnya sebanyak self output dengan setiap langkah ditandai variabel i. Nah, ya ini kita buat row-nya atau baris. Kita buat, nah untuk yang source code ini maksudnya adalah buat objek bernama row yang dicetak dari kelas tk.frame di mana objek row berlokasi di dalam mainframe dan memiliki argumen pedy sama dengan 5. Seperti ini ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah frame di dalam mainframe. Nah, setiap framenya itu disebut row ya. Kita membuat frame di dalam mainframe. Kemudian kita pack framenya objek row ini, kita pack ya. Kita pack dengan fill x. Ini menandakan bahwa fill x itu tempat kita penuh dari sini ke sini. Nah, saya akan lanjut dari
ini ya, tadi kita CVS sama dengan tk.canvas sampai sini. Ini maksudnya adalah kita buat objek baru bernama CSV yang mencetak dari kelas tk.canvas. Objek CSV terletak di dalam objek row dengan argumen width 10, height 30, dan highlight tightness 0. Nah, jadi kita kan membuat objek canvas di dalam objek row seperti itu ya. Jadi di sini ya letaknya, sini sampai sini. Nah, ini sebenarnya kita sudah membuat objek kanvas. Nah, kanvas itu bukan yang lingkaran ya. Kanvas itu media untuk menggambar lingkaran. Nah, media untuk menggambar lingkarannya di sini kanvas. Di sini juga, di sini juga. Nah, setelah kita buat kanvas, maka di bawahnya akan ada pack. Nah, kita pack di sini. Kemudian ada create oval. Nah, ini baru untuk membuat ovalnya atau membuat lingkarannya. Jadi setelah kita buat kanvas, baru kita buat lingkarannya. Nah, lingkarannya itu parameternya seperti ini ya. Kemudian ada fill gray, ini menandakan warnanya berwarna abu-abu karena gray. Oke, saya akan lanjut ke bakasan di bawahnya. Ini kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian ada self canvases append. Nah, ini maksudnya objek dari CSV atau setiap kanvas akan di append atau ditambahkan ke atribut dari canvases di sini tadi ya. Nah, dari sini ya. Jadi setiap append hasil dari appendnya akan disimpan di list ini canvases. Jadi ini nanti menyimpan objek ya, bukan menyimpan variabel. Kemudian untuk yang self lamp ID ini akan ditempatkan di variabel di atribut lamp ID ini ya. Seperti itu. Dan yang TK button ini maksudnya buat objek baru dengan menjalankan metode button yang letaknya di dalam objek row dengan argumen text on, lalu untuk komennya sama dengan lambda self counter ya. Jadi ini nanti setiap kali ditekan maka dia akan menjalankan lambda a sama dengan self control. Intinya ketika ditekan nanti akan menjalankan fungsi self control. Nah, fungsi self control atau metode self control ini berfungsi untuk mengontrol PLC. Nah, ini ya. Jadi nanti TK button ini ketika ditekan maka akan memanggil fungsi ini. Jadi kedua ini memiliki metode untuk dikendalikan ya. Oke. Saya rasa ini sama ya, kalian baca sendiri ya. Kemudian yang ini kita hanya membuat label. Nah, ini label ini tidak di dalam perulangan. Jadi seperti itu ya. Mungkin di itunya seperti ini ya. Di hasilnya seperti ini. Kalian bisa baca sendiri ya yang di sini ya. Oke, saya akan lanjutkan. Metode update visual lampu. Nah, metode
Ini adalah baris untuk mendeklarasikan metode. Kemudian ini adalah baris untuk melihat logikanya. Jika warna kuning maka statusnya benar. Jika statusnya berisi yang tidak benar maka warnanya abu-abu. Seperti itu ya, kalian bisa baca sendiri ya. Untuk yang self versus config, nah ini nanti akan kita rubah. Jadi jika hasilnya benar maka ini akan merubah jadi warna yang sesuai dengan benar. Intinya ini untuk mengubah, ini untuk menetapkan parameter pengubahan. Seperti itu ya, parameter pengubahannya. Oke, saya akan lanjut dari dev control PLC. Adalah maksudnya buat fungsi kontrol PLC yang letaknya di dalam dirinya sendiri dan memiliki argumen address. Ya, ini kalian baca sendiri ya. Intinya kita mendefinisikan metode. Nah, yang klien ini kita mendefinisikan klien Modbus TCP klien. Ini kita membuat objek yang menghubungkan antara PLC dengan laptop kita. Kalian baca sendiri ya. Kemudian yang terakhir itu seperti ini ya. Intinya jika berhasil maka koil akan dinyalakan. Jika klien berhasil mengkoneksi maka akan ubah koil dengan nomor sekian. Kemudian jika koil berhasil dirubah maka ada message-nya. Nah, ini jika gagal menyalakan koil maka akan ada message box juga. Kemudian jika objek klien gagal mengkoneksi maka message box akan ada message gagal connect ke PLC, lalu objek menutup koneksi. Intinya seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkannya ya dari sisi simulasi. Nah, ini kan belum di-connect. Nanti ketika saya tekan ini hasilnya akan seperti apa. Ini masih gagal connect PLC ya, karena PLC saya masih mati. Gagal connect ke PLC karena PLC saya masih mati. Lalu apa yang terjadi jika saya menyalakan PLC-nya? Kita coba tekan tombol on ya. Nah, Y0 sekarang menyala. Nah, ada message yang menyatakan Y0 sekarang menyala. Di terminalnya kita lihat di sininya apakah ada? Enggak ada berarti. Kita akan coba nyalakan yang ini, ada message apa? Y1 sekarang nyala. Kalau yang off ada message apa? Mati ya. Seperti itu ya. Program kita seperti itu. Nah, ini untuk membuktikan apakah program kita sudah terhubung dengan PLC, kita akan coba membuka dari software PLC-nya ya, yaitu GX Developer. Nah, kita akan buka software PLC-nya. Kita buat new project. Oke. Kita akan mengambil program dulu ya, supaya tidak usah menulis. Jadi kita akan mengambil program.
Nah, oke, ini sudah diambil programnya. Kemudian kita akan memonitoring programnya. Nah, ini sudah dimonitoring ya. Kita akan coba nyalakan program Python-nya. Kita coba nyalakan Y0, apakah Y0 nyala? Nah, sudah menyala kan? Berarti ini sudah terhubung ke PLC. Ini coba nyalakan, ya sudah menyala ya. Ini juga sudah menyala. Nah, ini menyala. Kita coba tombol matinya. Nah, ini sudah mati. Nah, ini sudah mati. Ini juga sudah mati. Ini juga sudah mati. Oke. Mungkin untuk programnya saya perlihatkan pelan-pelan ya, biar bisa di screenshot. Nah, seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penulisan dan juga penyebutan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.